Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Daniel 9 ayat 1 sampai ayat 19. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah bertobat dari ketidaktaatan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di hadapan kita, yaitu dari website alkitab.sabda.org yang adalah Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Mari kita renungkan ketidaktaatan sebagaimana di nas kita kali ini. Di pasal 9 ayat 5, ketidaktaatan ini adalah kami, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik. Kami telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, perintah dan peraturan Tuhan. Di pasal 9 ayat 6, kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu. Atas ketidaktaatan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan ini, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum umatnya yang tidak taat, yang tidak taat pada Tuhan, yang tidak taat pada perintah dan peraturan Tuhan, yang tidak taat pada firman Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap umatnya yang tidak taat ini termasuk di pasal 9 ayat 11, Tuhan mencurahkan ke atas umatnya kutuk dan sumpah sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat Musa. Di pasal 9 ayat 12, Tuhan mendatangkan kepada umatnya malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Pasal 9 ayat 13 menjelaskan kepada kita baik secara tersurat maupun tersirat bahwa malapetaka besar ini telah menimpa umat Tuhan, bahkan sedang menimpa umat Tuhan pada masa itu. Di pasal 9 ayat 2 firman Tuhan menjelaskan bahwa malapetaka yang sedang menimpa umat Tuhan itu berlaku selama 70 tahun. Sangat penting untuk kita tekuni di dalam renungan kita ini adalah di tengah hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada umatnya yang sedang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umatnya itu, bahkan pada saat umatnya itu sedang tidak taat pada Tuhan. Di pasal 9 ayat 8 firman Tuhan menyatakan, ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Umat Tuhan telah berbuat dosa, bahkan sedang berbuat dosa terhadap Tuhan pada masa itu. Namun, sebagaimana pasal 9 ayat 9 secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan di ayat ini menunjukkan bahwa ada Tuhan, ada kesayangan, ada keampunan bagi umatnya, walaupun umatnya itu telah memberontak terhadap Tuhan. Walaupun
Sebagaimana di pasal 9 ayat 10, umat Tuhan itu tidak mendengarkan suara Tuhan yang menyuruh umat Tuhan untuk hidup menurut hukum yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umatnya itu, yang pada masa itu adalah melalui perantaraan para nabinya Tuhan dan para hambanya Tuhan. Apakah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya yang tengah dihukum oleh Tuhan itu atas ketidaktaatan umatnya itu? Alkitab menunjukkan Tuhan menghendaki umatnya itu untuk bertobat. Tuhan menghendaki pertobatan. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Nas kita menunjukkan bahwa Tuhan mempergunakan nabinya, Nabi Daniel, sehingga terjadilah pertobatan. Untuk pertobatan terjadi, Tuhan menghendaki umatnya, yang di dalam konteks nas kita ini melalui Nabi Daniel untuk memohon kepada Tuhan. Artinya untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkatkan pertobatan kepada umatnya. Untuk pertobatan terjadi, Tuhan menghendaki umatnya, yang di dalam konteks nas kita ini Tuhan memakai Nabi Daniel untuk mengaku dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Inilah yang terjadi pada umat Tuhan, yang di dalam konteks nas kita kali ini Tuhan memakai Nabi Daniel di pasal 9 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat-ayat seterusnya. Umat Tuhan melalui Nabi Daniel memohon kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan. Pasal 9 ayat 13 menjelaskan lebih jauh mengenai memohon kepada Tuhan, yaitu memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan cara berbalik dari segala kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu, dan umat Tuhan memperhatikan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Artinya, permohonan belas kasihan kepada Tuhan ini bentuknya umat Tuhan meninggalkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka, dan berbalik dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu menuju ke kebenaran yang ada di dalam perintah-perintah dan peraturan-peraturan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Di pasal 9 ayat 19, firman Tuhan memberikan ilustrasi kepada kita semua akan bagaimana permohonan belas kasihan kepada Tuhan ini diserukan kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Renungan lebih lanjut akan pertobatan umat Tuhan ini adalah di dalam konteks kehadiran Tuhan Yesus secara fisik di dunia, termasuk kehadiran Tuhan Yesus secara fisik di dunia melalui Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari-hari kita ini. Ayat-ayat pembantu berikut akan menjelaskan kepada kita lebih jauh mengenai pertobatan.
Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Secara tersurat dan tersirat, ayat 31 ini menjelaskan kepada kita bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, yang di hari-hari ini saya imani adalah kita semua, pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, dapat bertobat, dapat memperoleh pertobatan, yang dari pertobatan itu memperoleh pengampunan dosa dengan cara, dan hanya dengan cara, umat Tuhan, kita semua menerima, percaya akan Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, dan sebagai juru selamat. Dia yang adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Secara tersurat dan tersirat, dan di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, ayat 17 ini menjelaskan kepada kita bahwa pertobatan dan pengampunan dosa adalah karunia yang datangnya dari Tuhan kepada setiap pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kepada kita semua, yaitu kepada mereka, kepada kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 menjelaskan lebih lebar akan karunia yang datangnya dari Tuhan ini, akan karunia pertobatan dan pengampunan dosa yang datangnya dari Tuhan ini. Karunia yang diberkatkan oleh Tuhan kepada setiap orang, kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Karunia yang membawa orang-orang percaya dan bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai bertobat dari ketidaktaatan. Mengetahui dengan jelas akan apa itu ketidaktaatan, apa itu pertobatan, sebagaimana yang baru saja kita renungkan bersama tadi. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah berdasarkan nas kita mengerti bahwa di dalam Tuhan memberkatkan pertobatan kepada umat-Nya, Tuhan menghendaki seluruh umat-Nya untuk berperan. Tuhan menghendaki saya dan kita semua untuk berperan di dalam pertobatan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya, termasuk kepada kita semua, yaitu dengan cara Tuhan menghendaki kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, seperti Tuhan memakai Nabi Daniel di dalam pertobatan umat Tuhan.
Daniel pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bagaimana Tuhan mempergunakan Nabi Daniel sebagai alat Tuhan di dalam Tuhan memberkatkan pertobatan yang datangnya dari Tuhan itu kepada umatnya. Tuhan memakai Nabi Daniel untuk bergumul dengan kumpulan kitab, bergumul dengan firman Tuhan, yang di dalam konteks kita ini adalah kitab Nabi Yeremia. Tuhan memakai Nabi Daniel untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan memakai Nabi Daniel untuk berpuasa, untuk mengenakan kain kabung serta abu di dalam Tuhan memberkatkan pertobatan ini kepada umatnya. Dari sini kita mengetahui bahwa pertobatan itu bukan hanya antara mereka yang bersalah kepada Tuhan, yang sedang dihukum oleh Tuhan, dengan Tuhan. Bukan hanya antara orang-orang berdosa dengan Tuhan. Di dalam konteks nas kita, yang terlibat di dalam pertobatan ini adalah Tuhan yang memberkatkan pertobatan. Umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu, di hari-hari ini adalah kita semua yang menerima berkat yang adalah pertobatan itu, dan Nabi Daniel di masa itu, yaitu orangnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam konteks pertobatan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 akan membantu kita untuk mengerti lebih jelas mengenai orang-orangnya Tuhan yang dipakai sebagai alat oleh Tuhan di dalam pertobatan. Ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita bahwa kita semua pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru adalah batu hidup yang dimaksud di ayat 5. Yang mana batu hidup yang dimaksud di ayat 5 ini fungsinya diacukan kepada batu yang hidup itu yang ada di ayat 4, yang adalah Yesus Kristus. Kita yang adalah batu hidup sebagaimana dimaksud di ayat 5 dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan membangun suatu rumah rohani bagi imamat kudusnya Tuhan, bagi pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, bagi kita semua. Pembangunan rumah rohani ini termasuk Tuhan memberkatkan pertobatan dan pengampunan dosa kepada umatnya, kepada imamat kudusnya, kepada kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Pendek kata, setiap umat Tuhan, setiap saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, dikehendaki oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk Tuhan membangun rumah rohani Tuhan bagi umatnya, bagi imamat kudusnya, termasuk untuk Tuhan memberkatkan
pertobatan itu, untuk Tuhan memberkatkan pengampunan dosa itu. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini dengan jelas, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui sebagaimana sudah kita renungkan tadi di Daniel pasal 9 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi alat-alat Tuhan. Di dalam Tuhan membangun rumah rohani Tuhan bagi umatnya, termasuk di dalam Tuhan memberkatkan pertobatan, di dalam Tuhan memberkatkan pengampunan dosa bagi umatnya, yang antara lain adalah Tuhan menghendaki kita untuk bergumul dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa, untuk bermohon kepada Tuhan. Berdoa dan bermohon kepada Tuhan di dalam konteks apapun, termasuk di dalam konteks pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan menghendaki kita untuk berpuasa. Tuhan menghendaki kita untuk mengenakan kain kabung serta abu. Maka hai kita semua, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdoalah setiap hari dengan khusyuk kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemampuan, memberkatkan kepada kita untuk melakukan satu, menghidupi firman Tuhan. Menghidupi di sini adalah membaca, merenungkan, mengerti, menghafalkan, melakukan firman Tuhan seumur hidup kita atas bimbingan, atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. 2. Untuk berdoa dan bermohon dengan khusyuk setiap hari kepada Tuhan. Untuk berpuasa, untuk mengenakan kain kabung serta abu, yang artinya untuk merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita, dan berbalik dari dosa-dosa itu kepada kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.